Sudah lama tidak membuat konten video di channel Dunia Tokusatsu. Terakhir, upload video di channel ini tentang first impression terkait episode 1 dari 6 Bawang Sentai Gojuja. Dan akhirnya, bisa kembali lagi ke hadapan kalian semua setelah kebanyakan sering melakukan live streaming di channel ini. Dan untuk mengawali kembalinya berkonten di channel ini, mari kita akan bahas soal series Kamen Rider terbaru yang akan tayang 1 bulan lagi, yaitu Kamen Rider Zetsu. Kita akan kupas mendalam tentang persamaan dari Kamen Rider Zetsu dengan superhero Amerika yaitu Marvel dan DC. Kita akan samakan dari segi konsep tema utamanya, desainnya atau bahkan kekuatan-kekuatannya. Jadi simak terus video ini dari awal sampai akhir dan selamat datang di Dunia Tokusatsu. Kamen Rider Zetsu adalah seri terbaru yang sangat dinanti dalam waralaba Kamen Rider dari Toei Company, menandai seri ke-7 era Reiwa dan ke-40 secara keseluruhan. Seri ini dijadwalkan akan mulai tayang pada bulan September 2025 di Jepang, mungkin lebih tepatnya di tanggal 7 September 2025. Pengumuman awal dan teaser yang telah dirilis telah menciptakan kehebohan yang signifikan, tidak hanya di Jepang tetapi juga secara global, berkat strategi distribusi internasionalnya yang ambisius. Kamen Rider Zetsu dijadwalkan akan disiarkan di berbagai wilayah termasuk Amerika Serikat, Kanada, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan wilayah MENA. Jangkauan distribusi yang luas ini secara jelas menunjukkan niat Toei untuk memperluas daya tarik waralaba ini secara internasional. Ketika video ini dibuat, mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan melihat bagaimana cerita utama, karakter, dan juga lagu pembuka dari series ini akan diungkap ke publik lewat preskon yang diadakan di Summerfest pada tanggal 7 Agustus pukul 11 siang waktu Jepang. Premis utama dari series Kamen Rider Zetsu berpusat pada kata kunci mimpi manusia, yang mengindikasikan pergeseran dari latar konflik perkotaan tradisional ke arena yang lebih psikologis dan mungkin fantasi. Protagonis utama yang bernama Baku Yorozu aka Kamen Rider Zetsu yang diperankan oleh Imai Ryotaro digambarkan sebagai agen dari organisasi misterius yang mempunyai misi untuk memburu mimpi buruk aka Nightmare yang muncul dalam mimpi jernih. Poin plot utamanya di sini adalah jika mimpi buruk ini tidak dikalahkan di dunia mimpi, para Nightmare ini dapat menyerang dan bermanifestasi sepertinya di dunia nyata. Konsep ini yang digambarkan mirip dengan film Inception, menetapkan taruhan tinggi yang menjembatani alam mimpi yang fantasi dengan realitas yang nyata. Konsep fundamental Kamen Rider Zetsu berpusat di sekitar pengaruh mimpi manusia yang meresap. Berbeda dengan series Kamen Rider sebelumnya di mana para pahlawan biasanya melawan penjahat yang mengancam perdamaian fisik kota, Zetsu mengalihkan medan pertempuran ke alam bawah sadar. Protagonis utama di series ini secara aktif memburu mimpi buruk tersebut yang muncul dalam mimpi-mimpi orang. Kita akan coba kaitkan tema utama dari Kamen Rider Zetsu dengan series The Sandman, baik seri komik asli DC ataupun adaptasi Netflix-nya. Bila kalian pernah nonton series ini, The Sandman memiliki cerita yang berpusat kepada sang MC utama yaitu Morpheus, yang juga dikenal sebagai Dream of the Endless. Ia bukan sekedar karakter yang berinteraksi dengan mimpi, melainkan personifikasi hidup dari semua mimpi dan cerita. Alamnya yang disebut The Dreaming adalah tempat ia mengatur keadaan rem semua makhluk di seluruh alam semesta. Cerita dari series ini dimulai dengan penangkapan Morpheus selama 1 abad dan pencarian selanjutnya untuk memulihkan kerajaannya yang telah rusak dengan mengambil artefak yang hilang dan menghadapi entitas mimpi buruk yang telah melarikan diri dari alamnya. Cerita di series ini mengeksplorasi tema-tema mendalam tentang kendali, identitas, pengampunan, dan esensi menjadi manusia, seringkali melalui lensa mitologis dan juga filosofis. Penekanan eksplisit pada mimpi manusia dan konflik dalam mimpi jernih, di mana mimpi buruk menyerbu realitas dalam series Kamen Rider Zetsu, bukanlah sekedar pilihan tema yang kebetulan semata, melainkan sebuah koneksi konseptual yang kuat dan mirip sekali dengan konsep The Sandman. Sepertinya Toei terinspirasi dari series ini. Hal ini menunjukkan bahwa Toei memanfaatkan archetype naratif yang diakui secara global tentang penjaga alam bawah sadar dan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh mimpi yang telah rusak atau mimpi buruk tersebut. Bila kalian perhatikan konsep protagonis Kamen Rider Zetsu yang bertindak sebagai agent untuk menjaga ketertiban di alam bawah sadar dan mencegah aspek-aspek jahatnya tumpah ke realitas, memposisikannya sebagai penjaga mimpi.
Peran ini memiliki konsep yang sama seperti di Marvel, misalnya ada Doctor Strange yang melindungi realitas dari ancaman mistis, dan di DC misalnya ada Morpheus sebagai penguasa mimpi. Desain kostum Kamen Rider Zetsu merupakan penyimpangan signifikan dari estetika Kamen Rider baru-baru ini. Digambarkan sebagai rider paling ramping, minimalis modern, streamlined, dan jauh lebih tidak kaku. Desain ini tentunya sangatlah berbeda dibandingkan dengan series kebanyakan Kamen Rider era Reiwa pada umumnya. Kamen Rider Zetsu telah banyak dibandingkan dengan desain pahlawan Super Amerika di departemen kostumnya sendiri yang memang mirip dan terinspirasi dari Spider-Man atau mungkin Superman. Ini mengacu pada tren pahlawan super barat modern tentang kostum ketat, bertekstur yang menekankan otot dan penampilan yang kurang berlapis baja. Sabuk dada unik yaitu Zetsu Driver merupakan penyimpangan signifikan dari sabuk rider tradisional atau umum yang terpasang di pinggang para user. Kita sudah tahu Zetsu Driver adalah sumber daya kekuatan utama bagi sang MC ketika berubah menjadi Kamen Rider Zetsu. Tentunya konsep ini sama seperti Iron Man ataupun Cyborg yang memiliki sumber daya intinya yang ditaruh di bagian dada. Kita beralih ke konsep kekuatan dari Kamen Rider Zetsu yang sejauh ini sudah diungkap oleh Toei. Bila kita samakan kekuatannya dengan superhero Marvel atau DC, akan ada banyak sekali persamaannya seperti yang sudah rangkum berikut ini. Zetsu Physicam Impact yang mengedepankan kekuatan super power, tentu ini mirip dengan Superman atau Hulk. Zetsu Physicam Transform yang bisa membuat tubuhnya elastis, itu seperti Reed Richards dari Fantastic Four. Zetsu Physicam Wing yang bisa membuat Zetsu terbang, itu sama seperti karakter Batman Beyond. Zetsu Technolom Stream yang bisa mengeluarkan kekuatan elemen air dan angin. Ini sama seperti kekuatan dari Namor dan juga Storm. Zetsu Technolom Machinery yang bisa membuat Zetsu mengeluarkan kemampuan tangan robotiknya. Ini tentunya sama seperti kemampuan tangan Iron Man atau Cyborg. Zetsu Technolom Projection yang bisa menggandakan diri. Ini tentunya sama seperti kekuatan dari Doctor Strange. Zetsu Extreme Recovery yang bisa memperbaiki lingkungan ataupun memulihkan diri. Ini sama seperti kekuatan dari Doctor Strange atau mungkin seperti para mutan X-Men. Zetsu Extreme Shield yang membuat Zetsu memiliki dua pelindung. Kedua shield ini mengingatkan akan shield dari Captain America di film Avengers Infinity War. Zetsu Paradigma Wonder yang bisa membuat Zetsu merubah ukurannya sesuka hatinya. Tentunya kekuatan ini mirip sekali dengan kekuatan Ant-Man. Dan ada juga Zetsu Paradigma Gravity yang bisa membuat Zetsu mengendalikan gravitasi. Ini mirip sekali dengan kekuatan Graviton dari Marvel. Dari segi tema atau gelar agent yang dimiliki Zetsu dan juga pose landing Zetsu di gambar scan Trebikun ini, tema agent dari Zetsu tentunya sama dengan Black Widow. Terlebih, pose superhero landing Zetsu di gambar ini terlihat mirip seperti gaya superhero landing dari Black Widow. Untuk markas dari Kamen Rider Zetsu yang terlihat di gambar ini, markas Zetsu ini mengingatkan kita akan markas utama dari Doctor Strange, yaitu Sunshroom Santorium. Tentu masih akan ada banyak lagi referensi-referensi form lainnya yang mungkin akan terinspirasi dari superhero Marvel atau DC. Terlebih ada rumor yang menyebutkan Kamen Rider Zetsu form berwarna emas akan menggunakan kekuatan senjata panah, sama seperti Hawkeye. Meskipun Toei belum secara eksplisit menyatakan inspirasi langsung dari Marvel atau DC, banyaknya kesamaan yang dikombinasikan dengan strategi global yang nyata, sangat mungkin bahwa waralaba superhero barat ini berfungsi sebagai titik referensi yang signifikan bagi Toei untuk menarik pasar barat. Kamen Rider Zetsu berdiri sebagai sesuatu hal yang menarik dalam pengaruh kreativitas lintas budaya, terutama dalam eksplorasi temanya sendiri tentang mimpi, desain kostumnya yang ramping, organik, dan terpengaruhi dari barat, serta semua kekuatannya yang sangatlah serbaguna. Penerimaan Kamen Rider Zetsu di pasar global akan sangat memengaruhi lintas masa depan dari series ini atau franchise ini, terutama mengenai daya tarik internasional dan arah kreatifnya akan seperti apa ke depannya. Keberhasilannya akan menjadi barometer bagi strategi Toei di masa depan dalam menyeimbangkan tradisi dengan inovasi dan lokalisasi dengan globalisasi.